persembahan kepada yang mulia raja. Oh baginda, oh raja. Apa itu? Ah inilah, ada saya kan malaikat pencabut nyawa. Oh, Jadi sudah berapa kamu cabut? itulah ya, seperti sekitar 1 hektar. Jadi ini ada baru 3 masuk barang pesanan 3. Katanya mereka mau bermohon untuk masuk surga. Masuk kerajaanku. Yes, masuk kerajaan yang mulia raja. Letakkan dulu, harus ditimbang satu persatu apakah mereka layak masuk kerajaanku. Ini timbangannya. Ya, ditimbangannya. Timbangan cabenya aku tengok ini. Timbangan sayur ini, sayur. Oh, timbangan sayur. Tapi sudah bisa kukur nanti. Oh, oke. Ini Jadi pertama. Kita ukurlah dulu. Boleh saya duduk baginda? Ya, silakan. Oke, duduk. Ya, oke. Kita tengoklah dulu yang mana pertama, yang putih ini. Yang ini dulu. Yang putih ini dulu ya. Kita timbang. Berapa itu? 3 on. 3 on. Coba buka dulu apa? Oh, 3 on. Oke. Catatan di dalamnya. Kita tengok catatan di dalamnya. Apakah dia layak masuk kerajaanku? Oke. Sebentar. Masih tertutup. Dan kita akan buka. Mana musiknya? Deng 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 deng. Dan pemenangnya adalah bukan pemenang ini. Apakah layak masuk kerajaan surga? Oh iya. Yang berapa dia? Apa bagaimana? Di sini dibikin dosa ringan. Oh, ini bisa. Dan ternyata pemenangnya adalah dosa ringan. Bukan pemenang. Apakah layak dia? Dosanya dosa ringan. Letakkan sini. Dosa yang satu ini dosa ringannya. Namanya nanti itu kan. Apakah bisa nanti masuk surga? Namanya harus kita rahasiakan kan baginda. Oke. Yes. Yang kedua, ini orang pertama. Orang kedua. Tunggu dulu. Kemungkinan masih bisa ini karena masih ringan. Masih ringan ya. Masih bisa di-courting lagi ya. Belum net. Lalu yang ini agak berat ini, Bah. Berapa itu? 6,5 on. 2 kali lipat lebih. Wah, ini bentar dulu ku tengok. Siapa tahu ada penipuan timbangan. Kayak di pajak impres. Di sini tidak ada penipuan. Itunya oke lah. Lurus semua. Kita tengoklah dulu sekarang isinya kan. Cepat. Oke. Dan pemenangnya adalah ini masih tertutup. Bah, agak basah. Ini memang tampaknya mati di kolam ini. Iya, mati. Mati di tenggelam. Karena basah. Karena tsunami. Mati tenggelam. Tsunami. Itulah. Ini ya tampaknya susah pula tanganku. Ya, ini dosa berat. Ini dosa berat. Ada dosa berat tertulis. Pantaslah tenggelam atau berat kali badannya. Sulit ini. Tapi kalau dia mau bertobat masih bisa. Bisa. Kalau dia ada pertobatan dosa berat masih bisa. Yakin? Letakkan. Suka-suka baginda ini aku tengok. Dosa ringan bisa, dosa berat bisa. Berarti ngapain kita dosa ringan? Ini mau dia bertobat. Ini agak besar ini ku tengok. Kayak dari krematorium ini ku tengok. Mana ini dapat ini ya? Saudara-saudara, ini kita mau unboxing. Kita mau unboxing. Timbang. Kita timbangnya. Guys, kita unboxing dan kita lihat timbangannya tak bisa lagi. Wah, 1,3 kilo, Bah. 1,3 kilo. Kenapa? Coba. Mampus. Ini apa ini? Bahaya ini, Bah. Mau masuk kerajaan. Tadi pun ku tengok dari kayak gini gayanya udah enggak enak feelingku. Bah, lain ini bukan dosa ringan, bukan dosa berat. Menghujat Roh Kudus, saudara-saudara. Sama sekali tidak bisa, tak terampuni dosa-dosanya ini. Buang keluar, tak bisa terampuni. Jadi kayak mana isinya ini? Buang. Siram bunga kita bikin. Oke, berarti tunggu. Menghujat Roh Kudus tak ada ampun. Tak ada diskusi. Tak ada diskusi apapun. Kalau ini masih bisa. Kalau dia bertobat. Oke. Tapi kalau ini tak ada lagi kesempatan masuk surga, masuk kerajaanku. Titik. Jadi kayak mana kawan? Bukannya tak suka aku kau masuk surga. Jangan lagi berdamai-damai dengan dia. Buang itu. Iya. Kau pula amplopmu kurang tebal kau bikin kayaknya. Hilangkan. Iya, cemana? Tapi katanya ada orang dalamnya. Tak ada persoalan apapun tak bisa masuk ini. Namun menghujat Roh Kudus. Orang dalam. Tapi kita mulai dari dulu. Oke. Tapi kita singkirkan dulu timbangan. Buat ibu-ibu yang timbangan cabenya kehilangan di dapur,
boleh datang ke sini. ambil ya. Mungkin ini tak ada pula namanya. Oke, sebentar kami singkirkan. Inilah salku, sal kerajaan. Sal kerajaan. Jadi para bapak dan ibu dan saudara sekalian, ini kami berbicara karena banyak juga orang bertanya ya, bagaimana sebenarnya dosa? Ada, kalau menurut apa kita kan, ada dosa ringan. Ini mahkota ini diambilkan? Biar di situ. Ini lambang apa ini? Biasa ini. Ya, lambang kejayaan. Ini dari Mama Emily ini kan. Jadi coba kalau kau membaca Matius 12:32 itu umpamanya kan. Jadi kita hari ini mau membahas tentang dosa menghujat Roh Kudus. Dosa tanpa diskusi, dosa tak terampuni. Nah, dalam Matius itu. Matius 12 ayat 32 kan tadi ada di sini dikatakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Menentang anak manusia, Menentang Yesus ya. akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Apa maksudnya ini, Pastor? Padahal Allah itu Maha Rahim kan, Betul. Maha Pengampun. Tapi ini menghujat. Kalau menentang anak manusia, wah Mesias kau enggak kuakui, masih bisa diampuni. Ya, Tapi kalau dia menentang Roh Kudus, ngeri juga ya, tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang juga tidak. Coba yang apa lagi dari Markus. Ada Markus Semua 3 Injil. ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini berdosa kekal. Bayangkanlah kalau namanya itu menghujat Roh Kudus, dosa kekal, terus berdosa dia. Jadi apa maksudnya ini? Dosanya tak terampuni, begitulah. Tak terampuni, kan dia dikatakan ia tidak akan diampuni di dunia ini, dan di dunia yang akan datang pun itu maksudnya sesudah kematian kan. Lukas 12 dulu, lihat dulu Lukas Ada 12. Lukas 12 ayat 10. Supaya semua lengkap dulu kita lihat. Dan setiap orang yang mengatakan suatu perkataan yang melawan anak manusia, dia akan diampuni olehnya. Tetapi yang menghujat melawan Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ini memang menjadi satu sulit dimengerti ya. Menghujat Roh. Apa sebenarnya dari dulu ini persoalan kan, apa maksudnya? Sampai di mana kita disebut sudah masuk menghujat Roh Kudus? Coba kita lihat dulu. Mungkin kita masuk ke ahli-ahli dulu kan. Thomas Aquino kan itu sebagai pedoman. Ya. Itu mungkin patokan kita sering sekali dipatokan dalam teologi ya. Pendapat-pendapat yang sangat mendalam. Bagaimana pendapat Santo Thomas Aquinas yang sangat dipegang oleh gereja kita tentang menghujat Roh Kudus ini. Yang pertama, menurut Santo Thomas Aquinas, dosa menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Because, itulah supaya seperti agak pintar aku kan. kau membaca aja, aku yang menerangkan. Oh iyalah. Oke lah. Satu apa baca aja, baca catat. Oke lah. Dosa tersebut menolak elemen-elemen yang melaluinya pengampunan dosa dapat terjadi. Jadi kalau yang dikatakan dosa menghujat Roh Kudus itu, para bapak dan ibu, siapapun Anda, menurut Thomas Aquino ini menolak unsur-unsur pengampunan dosa. Tak mau dia unsur semua itu, kau harus minta maaf. Apa yang aku minta maaf? Nah, itu yang kedua, kalau kamu lihat juga ya, dikatakan oleh, ringkasnya, dosa itu tak terampuni karena yang bersangkutan tidak bertobat, maka dosanya tak bisa diampuni. Nah, kan itu sebenarnya kan. Tapi menghujat Roh Kudus berarti dia tidak mau bertobat. Yang saya tadi berteriakkan, makanya Yohanes Paulus mengatakan kan, dosa yang menghujat Roh Kudus itu melawan Roh Kudus, bukan melawan dengan perkataan. Roh Kudus, mampus Roh Kudus, bukan terutama mainly seperti itu ya. Bukan. Tetapi intinya sebenarnya menolak menerima keselamatan yang ditawarkan Allah melalui Roh Kudus. Sebenarnya kan Roh Kudus itu menawarkan. Ya. Itulah dosa melawan Roh Kudus kan? Tapi dia tolaknya. Atau pendapat yang ketiga lagi oleh Thomas ini ya. Kalau manusia menolak insyaf dari dosa yang timbul dari Roh Kudus, ia juga menolak datangnya Roh Kudus yang datangnya berwujud dalam misteri Paskah
Kristus. Dan tugas dari Roh Kudus kan Bapa dan Putra dan Roh Kudus ya. Jadi Putra sudah pergi. Oke. Kan? Dan dia mengatakan menjanjikan Roh Kudus Aku akan datang. mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus tugasnya ialah menginsapkan orang-orang dari dosanya. Tetapi si Tapus itu tadi tidak mau menerima Roh Kudus, malahan menghujat Roh Kudus, padahal dialah yang menginsapkan orang untuk bertobat. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dosa menghujat Roh Kudus itu apa sebenarnya ya? Karena banyak orang yang tidak tahu. Iya, bagaimana ditanya, kan, dosa kenapa sampai dikatakan kalau menghujat Roh Kudus itu tidak akan terampuni selama-lamanya? Mengapa sebenarnya kan? Jadi itu yang mau kita coba perjelas. Dan mengapa tampaknya Yesus pun berkata demikian, seakan-akan Yesus pun tak punya kuasa lagi. Oh sorry bos, seperti itu ya. Kalau sudah Roh Kudus, sorry bos, gua nggak punya kuasa. Kalau gitu. menghina anak manusia nggak apa-apa, masih bisa diampuni. Tapi kenapa sepertinya Yesus sendiri anak manusia tidak punya kuasa begitu loh. Jadi seakan-akan kita mungkin nanti akan melihat juga Tritunggal ya. Tritunggal ini kan sebenarnya Allah yang satunya itu ya. Iya. Tapi begini, kalau di dalam katekismus kita ya, ini katekismus sebagai ringkasan dari ajaran tradisi, kitab suci dan ajaran magisterium gereja ya, disimpulkan di sini sebenarnya ya. Coba tahun nomor 1864 itu. Ya, di Katekismus Gereja Katolik 1864 dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, tetapi bersalah karena berbuat dosa kekal. Itu tadi yang ini berdasarkan Markus tadi kan. Tapi sebenarnya begini, itulah pendapat kan, selalu ditekankan oleh Yesus sendiri juga, dan kita yakini Allah itu kan menginginkan kita supaya selamat. Semua karena kerahimannya. Ya, dan Allah itu maha rahim, dan kerahimannya, ingat ini para bapak dan ibu saudara sekalian, tidak terbatas. Tapi kenapa menghujat Roh Kudus ini kan? Iya. Tetapi inilah yang keterangannya sedikit dalam katekismus, siapa yang dengan sengaja tahu dan mau ya tidak bersedia menerima kerahiman ini, kan kerahiman Allah itu tak terbatas, tapi ada orang yang tak mau menerima dengan sengaja, sadar ya, tak mau menerima kerahiman Allah. Sebenarnya menerima kerahiman Allah itu kan syaratnya itu penyesalan ya. Menolak, dan dia itu menolak pengampunan dosa. Jadi kalau dikatakan bertobat kau, ngapain aku bertobat? Agar jago kali kau aja tak mau aku bertobat. Inilah orang itu kan. Dia menolak. Jadi dalam hal ini dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus ditolaknya. Jadi ketegaran hati semacam inilah yang dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada kematian. Memang tak ada harapan kan. Itulah menghujat Roh Kudus. Jadi dia tidak mau bertobat kau. Seperti mengabaikan fasilitas pun sebenarnya jadi dianggap kategori menghujat Roh Kudus ya. Artinya begini, kita katakanlah dulu kemarin saya diapakan di Sabane, ada 4 suster yang sudah tua-tua, sudah berpikir sudah tertidur lah, sudah gini-gini semua, sudah sakit kan. Ada satu yang penyakit kanker. Sebenarnya dia hidup hanya karena ada di jus lah entah apa itu, baru dipipet, masuklah dari hidungnya, tak bisa lagi dari mulut. Itulah, jadi sudah kurus sekali. Jadi ada 2 perawat, kalau mau ganti makanan sudah, dan berbulan-bulan hanya dipompakan sedikit. Katanya itu entah tomat atau apa kan. Dan kalau dia menolak itu, matilah dia. Tak mau aku diobati, mampus kau. Kurang lebih begini kan, sudah diberikan kerahiman, rahmat, dia ditolak, dibuangnya. Dikasih oksigen secara sadar, dibuangnya dan dimarahinya lagi. Inilah itu ya. Jadi secara prinsip sebenarnya menurut katekismus kita ya, dosa itu adalah suatu kesalahan yang membuat kita belok. Sebenarnya kita mau ke Sambu, atau ke Medan, atau katakanlah ke Jakarta, pergi ke Bulak, kita ke Batam, ke Batam, dan terus pergi ke Thailand. Ini kan dari tujuan akhir. Tujuan akhir manusia apa sebenarnya ya?
bersatu dengan Tuhan. Tuhan, berbahagia. Tapi tak mau dia, semakin parah suatu dosa itu, ya maka pembelokannya terhadap tujuan akhir semakin besar. Ya, Tadi itu sebenarnya kan, dia mau ke sana, tak mau, malahan bukan hanya sikit-sikit. Ini yang tadi di dosa ringan itu sedikitnya itu kan. Ya. Mungkin hanya 1 derajat saja dia salah dia kan. Ini 180 derajat. Balik dia. Oke. Pergi dia ke belakang kan. Ya, Dan dosa menghujat Roh Kudus suatu pembelokan yang benar-benar Tak bisa kembali lagi. bertentangan dengan tujuan akhir. Jadi dia mau ke sana dia bagaimana bisa sampai? Tak bisa, bahkan U-turn pun nggak bisa lagi dia berarti. Tak apapun itu. Jadi hal ini yang dimanifestasikan, ditunjukkanlah itu ya, keputusasaan dan tidak mempunyai sikap untuk sampai pada tujuan akhir, itulah menolak Roh Kudus. Jadi kalau perbusutannya itu ada 2. Oke. 1, Keputusasaan karena meragukan kasih Allah, despair. putus asa kan. Ada orang seperti itu ya, sudah banyak kali dosanya, Mandele dia ya. tak mungkin lagi aku diampuni. Sudahlah. Kerahiman Allah, begitu banyak dosa aku, mulai dari dulu kubunuh ya orang. Kan ada dulu waktu zaman PKI kan ditangkapi itu, PKI itu dibunuh, Ya. dipenggal kepalanya. Oke. Jadi ada yang sekenal itu, angker jago dia. Oke. Masih muda dia waktu itu kan. Ditangkapinya orang tak dikenalnya pun asal dibilang, dibawa ke Jawa tuh. Dan rupanya sesudah selesai revolusi itu 10 tahun kemudian, tahun 75, tak bisa lagi dia hidup. Dalam arti terus terngiang-ngiang. Kau kebunuhi dulu, kau kebunuhi. Sudah banyak dosaku, sudah banyak dosaku. Apa tak ku kenal orang itu? Tangisannya terus berngiang, tangisannya itu di otaknya kan. Ini jadi putus asa lah dia. Tak percaya lagi dia tentang, tak ada lagi harapan. Ya. Keputusasaan karena kasih Allah. Tak mungkin, mana mungkin Allah mengasihi aku. Sudah Langsung dijengkalinya Allah itu, begitu ya kan berarti. Sebenarnya memang karena dia berdosa betul, mana mungkin aku dikasihi. Sama itu kan kalau ada orang terus kita curi barangnya dan sampai kita bakar rumahnya, mana masuk akal kita diampuni kita kan. Datang kita ke rumahnya diampuni, tak mungkin lagi itu. Ini kurang lebih ya. Padahal Allah Maha Rahim. Inilah tak terbatas. Jadi keputusasaan ini akhirnya memberikan tuduhan yang tidak benar akan Allah. Betul. Karena itu tadi yang kamu bilang kan, kerahimannya itu tak diakuinya lagi. Betul. Maha pengampun dan maha kasih, tak ada itu. Jadi akibat dari orang yang tadi menghujat Roh Kudus itu, inilah keputusasaan karena meragukan kasih Allah. Jadi seseorang yang berputus asa akan menganggap dosanya seperti yang tadi yang menjadi kritik itu, gila itu ya, tidak terampuni. Dosanya lebih besar dari kasih Allah. Betul. Inilah menghujat Roh Kudus. Jadi dia sudah tak bisa lagi. Dosaku lebih besar dari kasih Allah, tak mungkin. Berarti dengan kata lain sebenarnya bolehlah menyesal akan dosa, tapi enggak gitu-gitu juga lah kan begitu. Menyesallah kau dan mintalah ampunan. Bukan berarti menyesal dan kemudian selesai hidup dalam penyesalan. Jika ada orang seperti itu, karena dia tahu bahwa tak akan ada mengampuni dia, pemerintah tak akan ada mengampuni dia, toh mau matinya aku. Kalau dia nanti dimatikan aku, maka makin mengganas dia. Makin mengganas. Tak mungkin lagi aku diampuni. Hantam aja. Ngapain aku? Itulah yang teroris kan. Tak mungkin aku diampuni. Bom saja semua. Selesai. Inilah. Jadi dalam hal ini, oleh karena dia sudah menganggap kasih Allah itu tak mungkin mengampuni dia, menganggap dosanya lebih besar dari kasih Allah, orang ini dapat melakukan apa saja. Ini kan apa dikatakan? Oleh karena itu orang ini dapat melakukan apa saja yang melawan Allah. Dengan anggapan bahwa dia tidak mungkin mendapatkan kasih Allah. Tetapnya aku masuk neraka, mampu saja. Ngapain aku? Hantam. Inilah kan. Itulah padahal ironisnya itu datang dari penyesalan dia sebenarnya kan. Menyesal dia kan. Tapi tak yakin dia kerahiman Allah. Penyesalan yang lebay begitulah. Itulah sebenarnya melawan Roh Kudus. Sudah ditawarkan Roh Kudus. Maha Rahim, pengampunan dosa, kasih Allah tak terbatas. Tak
bisalah itu dosa tak mungkin aku nanti akan diampuni oleh Tuhan, makin jahatlah aku, makin Tuhan. Itu satu akibatnya. Yang kedua akibat dari melawan Roh Kudus ini, anggapan yang salah tentang keadilan Allah, sin of presumption. jadi begini, jadi terbalik dari yang tadi kan. Kalau tadi kan memang dia betul menyesal, tetapi tak bisa lagi tak percaya dia akan kasih Allah yang begitu besar. Kalau yang ini anggapan yang salah itu bertolak belakang ya. Presumption, salah sangka gitulah. Percaya akan janji Allah tentang surga, dia percaya. Namun menyalahi Allah yang sebenarnya maha adil. Tak adil Allah itu. Sehingga dia ini berpikir bisa mencapai surga dengan cara apapun sesuai dengan kehendaknya lah, tanpa mempedulikan bahwa Allah menghendaki pertobatan, penyesalan dan kasih Allah. Tak ada. Oh, mungkin ini dipikirnya ada orang dalam ya. Orang dalam gitu. Tak perlu bertobat, pasti Tuhan itu akan menyelamatkan orang dalam kan? Jadi orang ini menempatkan anggapannya sendiri lebih tinggi daripada hukum Tuhan. Hukum Tuhan. Ada orang dalam kan, melanggar pun lalu lintas, ditangkap, lepas itu. Tinggal di telepon, nanti tinggal di telepon. Inilah itu. Jadi dalam hal ini bahwa ya, kalau dia juga berpikir bahwa dia dapat terlepas dari hukuman Tuhan, walaupun dia berdosa. Berdosa pasti lepas dari hukuman Tuhan. Dan karena pertobatan yang membawa kepada kebahagiaan kekal, katanya suatu yang sulit sekali dilakukannya, tak bayar pertobatannya. Kalau tadi bertobatnya kan, percaya dia bahwa bisa dosa diampuni. Ini malah tidak secara sengaja dan apa memang tidak mengakui pertobatan itu ada. Ada, ngapain harus apa kan kebahagiaan kekal? Karena dia sulit juga memang bertobat. Ya. Sama itu dengan orang yang sudah ganjaran kan? Lagi lepas dia, udahlah, tak ada itu. Itulah dia kan? Jadi dalam hal ini kalau dikatakan itu pertobatan yang membawa kepada kebahagiaan kekal, suatu yang mustahil untuk dia. Betul. Sebab memang orang ini tidak melihat bahwa pertobatan itu diperlukan. Benar. Ngapain harus aku seperti apa umpamanya? Seorang anak kan pasti lulus karena ada orang dalam. Pasti lulus. Tenang aja dia, kita suruh pun ketawa-ketawa aja, joki aja. Inilah itu kan, itulah menghujat Roh Kudus ya. Dan akhirnya orang ini dapat terjebak bahwa tidak ada lagi hukum yang kekal, hukum moral, kebenaran, tak ada itu, tak ada. Karena aku pasti diselamatkan oleh Tuhan, bersumber dari Tuhan, tak ada itu, ya kan? Jadi orang ini sulit diselamatkan, itulah tak mungkin dia diselamatkan. Inilah menghujat Roh Kudus. Ya? Jadi kayak gini, berarti ini juga menurut saya alasan kenapa bunuh diri tidak akan pernah bisa diampuni ya. Karena memang dia sudah menolak segala tawaran untuk berjuang, tawaran untuk rahmat kerahiman itu. Kalau kan? bunuh diri mungkin masih ada apanya kan, harus secara psikologisnya. Siapa tahu, karena ada orang yang mengatakan kan, kalau tetanggamu bunuh diri, jangan-jangan kau yang masuk neraka katanya. Itu lain lagi. Nanti di podcast lain kita bahas itu. Di podcast lain. Karena itu. Tapi dalam hal ini dia orang macam seperti ini, itulah menghujat Roh Kudus. Memang tak mau. Itulah menghujat Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan menghujat Roh Kudus, tak mau dia bertobat. Sudah jelaslah akan masuk neraka kan. Itu karena itu dikatakan takkan mungkin dia selamat. Kan yang dikatakan tadi di sini kan, di dunia ini juga tidak diampuni, dan di dunia yang akan datang pun karena tak mau. Itu yang harus kita ingat, karena tak mau. Sudah ditawarkan pun tak mau. Jadi jelaslah tak mungkin selamatkan. Itulah para bapak dan ibu dan saudara sekalian, mendosa menghujat Roh Kudus. Bukan dengan kata-kata mati Roh Kudus tak kujaloh, entah tak kuterima, bukan itu. Justru dalam perbuatan. Kalau tentang ini sebenarnya ringkas saja. Bagaimana coba kalau dikatakan kan dengan dosa menghujat Allah Putra dan Allah Bapa, bisa diampuni. Kan itu tadi menjadi, kalau kita lihat ya, dalam hal ini kalau kita katakan, jadi Bapa Putra kalau dihina bisa diampuni, Roh Kudus. Menjadi disitulah mau kita lihat. Dan Yesus mengatakan itu ya. Sebenarnya ya ini aja intinya ya. Artinya sudah semua dibuat oleh Yesus kepada orang Farisi.
dan dia sudah mengatakan bahwa dia adalah Mesias, dia penebus. Tapi orang Farisi kan sebenarnya mereka tidak menolak Mesias, tapi menolak Yesus sebagai Mesias. Mereka menanti-nantikan Mesias. Itu perjanjian mereka, kitab suci mereka kan. Tapi kok jadi ini Mesias ya? Inilah. Itu kan kayunya ini kan gitu kan. Ini yang bisa diampuni. Oke. Karena kebodohannya begitu kan. Itu kalau dikatakan dengan dosa menghujat Allah Putra dan Allah Bapa bisa diampuni karena ini. Jadi kalau mereka masih meragukan kehadiran Mesias dalam rupa manusia, mungkin mereka masih dapat dimaafkan. Ya, itulah dikatakan oleh Paulus ini. Ya. Yang disalibkan untuk orang Yahudi satu batu sandungan. Tak masuk akal bahwa Mesias disalibkan. Karena itu mereka tak percaya. Bukan karena tak mau percaya kan. Ini jadi pada saat umpamanya di sini ya, namun pada saat mereka menghujat karya Allah, Roh Kristus yang sebenarnya terbentang di hadapan mereka seperti pengajaran dan banyak mujizat. Kemudian mengatakan bahwa semua itu adalah dari setan. Mereka telah mengeraskan hati mereka dan secara jelas menolak Allah yang telah berbicara kepada bangsa Yahudi lewat para nabi. Tapi itu masih bisa diampuni karena keresahan hatinya itu kan, karena mereka tak mengertinya. Tapi kalau yang tadi sangat mengerti, tapi dipikirnya ada orang dalam, kan gitu ya. Sekarang ada pertanyaan nakal saya, Pastor. Inilah. Seperti sudah rusak-rusak ini. Itulah. Pertanyaan nakal saya. Begini. Saya kaitkan dengan, udah seperti orang buduk-buduk kurasa di sini. Bikinlah. Lepaslah dulu itu. Ada lepas ini. Saya mau. Ini kaitan kita tentang podcast sebelumnya tentang extra ecclesiam nulla salus, kan begitu kan. Nah, kan di Katoliknya ada ini kesatuan anak Tritunggal. Kudus kan begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah menghujat Roh Kudus ini, dosa menghujat Roh Kudus ini berlaku buat yang non Katolik? Nah, saudara-saudara, saya mengajukan pertanyaan nakal. Sebenarnya kan bukan kita yang mengatakan, ya Injilnya mengatakan, ya Yesus yang mengatakan. Yesus yang mengatakan takkan dini kan bahwa dia tidak akan diampuni. Bukannya kita katakan saja itu kan. Jadi yang pertanyaan kita tadi kan selalu extra ecclesia nulla salus. Kalau orang karena tidak tahu, tak bisa kita batasi kebaikan Allah kan? Tak bisa kita batasi kan itu. Orang Yahudi tadi memang kekerasan hatinya. Di situ dia kekerasan dan buruk-buruknya nyala begitulah kan? Karena banyak juga orang Yahudi akhirnya menjadi bertobat kan? Itu masih bisa diampuni kekerasan hatinya. Ini memang sudah tahu dia. Roh Kudus itu tahu kerahiman Allah sudah jelas sangat besar, tapi tak mau. Inilah menghujat Roh Kudus. Berarti karena Roh Kudus sebenarnya datang kan tadi bilang untuk meyakinkan orang supaya bertobat. Kan itu tadi dikatakan di sini ya. Roh Kudus itu tapi nggak bisa kita lepas dulu. Nggak usah. Ini kan Roh Kudus adalah menginsapkan orang dari dosanya. Sudah datang Roh Kudus untuk menginsapkan, tapi tak mau insap dan malahan bukan karena tahu dia bahwa memang harus bertobat, tapi tak mau dia. Tak mau dia. Itulah menghujat Roh Kudus. Biar jelas. Udah. Terima kasih Pastor.